Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama admin di Suwarni Channel. Dan ini merupakan video lanjutan dari part sebelumnya. Jadi bagi kalian yang bingung nih jalan ceritanya, bisa langsung ke playlist kami. Linknya udah ada di deskripsi. Sebelum masuk ke detail alur cerita, seperti biasa admin mau ngucapin terima kasih yang udah support Mimin dengan like, komen, juga subscribe. Untuk yang baru bergabung, selamat datang. Baik, kita langsung masuk intro dulu ya. Kemarin kita diperlihatkan scene Yisoo yang geram mengetahui orang yang melukai kakaknya hingga koma. Cerita masih berlanjut di mana pembunuh bayaran berkata, "Kakak, maksudmu orang yang kutusuk itu bukan Baek Yisoo?" Jang-hun kemudian menjelaskan, "Dia yang di depanmu adalah Baek Yisoo. Ayo kita habisi sama-sama." Belum selesai Jang-hun ini berkata, pembunuh bayaran menyelanya, "Tidak, aku yakin waktu itu Baek Yisoo telah mati di tanganku." Dalam kebingungannya, tiba-tiba Yisoo menyerang dengan tendangannya cuy. Sedikit kita flashback ke latar belakang pembunuh bayaran ini ya. Dahulu ketua Jang yang membawahi divisinya Yisoo juga memiliki unit khusus yaitu tim hantu, di mana si pembunuh bayaran ini ada di dalamnya. Setelah operasi pembersihan di Rusia, satu-satunya orang yang berhasil selamat dalam misinya dan kembali ke Korea adalah orang ini cuy. Saat telah kembali dan melaporkannya ke Ketua Jang mengapresiasi kinerja tim hantu ini, namun sangat disayangkan untuk masalah pemulangan mayat tidak bisa dilakukan karena Rusia akan tahu dalam operasi ini nantinya. Berbeda dengan Yisoo yang dalam misi-misi militernya tidak selalu menggunakan nama palsu. Disinilah letak kebencian pembunuh bayaran dan Yisoo ya cuy. Kembali kita diperlihatkan scene di mana Yisoo memutuskan untuk menghadiri pertemuan General Assembly, sedangkan Do-kyung asli yang melakukan pembersihan terhadap bisnis gelap Oyama yang dijalankan oleh Sugo. Bagi yang masih bingung membedakan antara Do-kyung dengan Yisoo, itu lihat aja bola matanya cuy. Do-kyung memiliki bola mata warna merah. Terlihat Do-kyung yang memakai seragam ala-ala militer milik sang adik sambil mengatakan, "Hei, apa kita harus melakukannya? Setelah semuanya terbongkar, kenapa kita harus melakukan ini?" Yisoo merespon, "Dengan terbongkarnya identitas ini, Ketua Jang pasti berusaha membunuh kita. Dan kau adalah target utamanya karena kau belum sembuh total. Kali ini aku saja yang menjadi umpannya. Dan aku ingin tanya satu hal padamu terkait orang yang membuatmu koma, apa dia masih hidup?" Do-kyung menjawab, "Aku tidak yakin, tapi orang tersebut memiliki luka sayatan di mukanya." Di sini tiba-tiba Sion nyeletuk cuy, "Loh, orang yang kau maksud itu sudah aku beri pelajaran saat di gudang terbengkalai." Do-kyung menjawab, "Hebat juga kau Sion. Kudengar kau juga menghajar Taehyung." Merasa dirinya disanjung oleh Do-kyung, Sion tersipu malu dan berkata, Soal itu bukan apa-apa, tapi Hyungnim orang tersebut juga tak bisa dianggap remeh. Dia seperti terlatih, bahkan saat aku melukai dia malah senang. Kayak psikopat lah cuy ya." Di sini Yisoo yang mendengar penjelasan dari Sion hanya berkata dalam hatinya, "Terlatih ya? Oh oke, kalau begitu aku tidak akan kalah." Kembali ke pertarungan Yisoo dengan pembunuh bayaran. Kita diperlihatkan pertarungan dengan kondisi yang minim cahaya. Kayaknya dimatiin oleh orang-orang suruhan Ketua Jang ini ya cuy. Dalam kondisi seperti itu, Yisoo hanya bisa bertahan oleh serangan pembunuh bayaran ini. Saat datang kesempatan pembunuh bayaran ini mendekat untuk menyabetkan belatinya, Yisoo jadi tahu posisi dan langsung menyikup pembunuh bayaran ini cuy. Agar jaraknya tidak terlalu jauh lagi, Yisoo langsung dengan cepat melumpuhkan dengan teknik kuncian. Saat hendak menyelesaikan pertarungannya dengan menusukkan belatinya ke pembunuh bayaran ini, tiba-tiba Jang-hun datang dengan tendangannya berhasil menyelamatkan nyawa pembunuh bayaran ini. Kali ini Jang-hun ikut dalam pertarungan. Kau membantuku?" goda pembunuh bayaran ini ke Jang-hun. Kemudian Jang-hun menjawab, "Apa itu caramu berterima kasih?" Pertarungan masih berlanjut, namun kali ini pembunuh bayaran mau untuk diajak bekerja sama. Walau begitu, Yisoo tak memperdulikan mereka. Mau 1 lawan 1, 2 lawan 1, semua sama saja. Yang ada dalam benaknya adalah membalas apa yang sudah dilakukan terhadap kakak kesayangannya itu. Serangan silih berganti antara pembunuh bayaran dan Jang-hun.
Kali ini terlihat pembunuh bayaran yang masuk duluan namun masih bisa diatasi oleh Yisou. Saat Chang Hun ingin gantian menyerang, Yisou menarik tangannya dan mendorongnya ke belakang. Chang Hun berkata dalam hatinya, orang ini, dia hanya terfokus pada pembunuh bayaran. Setelah itu upaya Yisou untuk mengincar pembunuh bayaran ini berhasil cuy. Terlihat Yisou menangkap leher dan menyerang dengan lututnya. Jual beri serangan antar kedua orang yang memiliki background militer ini tak dapat dihindari lagi. Dengan kuda-kuda rendah untuk menghindari sabetan pembunuh bayaran, Yisou langsung mengcounternya dengan pukulan super cepat mengincar dagu cuy. Terlihat juga darah yang keluar ya. Atas serangan tersebut pembunuh bayaran sedikit kehilangan kesadarannya. Yisou langsung menjambak kemudian berkata, bangun kau dasar guguk, jangan harap aku akan membiarkanmu mati dengan mudah. Situasi ini membuat Chang Hun memiliki kesempatan untuk menyerang Yisou dari belakang. Yisou yang peka terhadap suara masih dapat menghindarinya. Di sini Chang Hun juga heran ya cuy, dan berkata dalam hatinya, orang ini, bagaimana dia melakukannya? Walau tidak dapat melukai Yisou, setidaknya Chang Hun kembali menyelamatkan pembunuh bayaran ini untuk yang kedua kalinya. Dan menyarankan untuk kembali, hei ini tak akan berhasil, ayo kita kembali dulu. Mendengar perkataan Chang Hun, pembunuh bayaran ini malah tertawa. Kembali katamu. Di sini pembunuh bayaran malah mengingat masa lalu di mana tugas-tugasnya dulu saat operasi pembersihan tidak boleh meninggalkan sesuatu, termasuk barang bukti sekecil apapun. Atas dorongan motivasi masa lalunya, pembunuh bayaran ini menerjang Yisou kembali. Dengan senjata benang tipis yang dikaitkan di kedua belati, kembali Yisou masih mampu menangkis serangan gila ini. Atas hentakan tangkisan Yisou, pembunuh bayaran ini terjatuh ke arah belakang. Namun Yisou tak menyadari benang tipis yang dibentangkan sebelumnya tersangkut di kakinya. Pembunuh bayaran ini menariknya dan Yisou pun terjatuh. Kesempatan ini tak disia-siakan pembunuh bayaran, namun Yisou yang terjatuh tak membuat kuda-kudanya melemah. Dengan kakinya Yisou menendang tepat mengenai dagu pembunuh bayaran ini kembali. Terlihat juga korek milik Baek Do-kyung jatuh ya cuy. Karena memang sulit bagi pembunuh bayaran ini menghabisi Yisou, dia pun putus asa cuy. Saat pembunuh bayaran itu berdiri, dia melihat korek di hadapannya dan tersenyum sambil mengatakan, ayo bakar semuanya. Shin Min pindah dulu ke pelabuhan ya. Terlihat Do Kyung Sion juga Musang sedang melihat sebuah pesta kembang api. Ketiganya membakar kargo berisikan barang terlarang itu. Do Kyung kemudian mengatakan, kira-kira berapa uang yang kita bakar? Sion menanggapi Do Kyung, kenapa? Kau seperti tak rela kita melakukannya. Bukan seperti itu maksudku Sion. Lagi pula ayah pasti juga tak setuju dengan bisnis yang dilakukan oleh Shogo jika tahu. Ya, dia adalah tipe yang melakukan apapun demi menghasilkan uang, sekalipun itu bisnis gelap, jawab Do Kyung ini sambil melangkah pergi. Setelahnya terlihat Musang yang mencoba membagikan cemilannya ke Do Kyung, mungkin agar Do Kyung bisa lebih tenang ya. Ketiga orang ini pun pergi meninggalkan tempat lokasi. Lanjut, setelah pembunuh bayaran berkata akan membakar semuanya dengan korek milik Do Kyung, kemudian Yisou mengatakan, kembalikan pematik itu. Pembunuh bayaran merespon, cuy, apa? Sepertinya barang ini penting bagimu ya. Kalau begitu ambil ini jika kau bisa. Dan langsung pembunuh bayaran ini lari. Di sini Yisou tak bisa membiarkan pembunuh bayaran ini lari dengan barang milik kakaknya, sehingga Yisou pun mengejar pembunuh bayaran ini. Entah apa yang dipikirkan pembunuh bayaran ini dengan menaiki lift. Di sini Yisou yang terlambat menyusul. Sial, tunggu jika aku benar-benar menangkapmu nanti. Ternyata pembunuh bayaran menuju sebuah ruangan di mana terdapat beberapa botol minuman. Pembunuh bayaran ini kemudian mengambil beberapa botol untuk dituangkan ke lantai. Setelah sampai di lantai tempat pembunuh bayaran ini, Yisou terkejut dengan kondisi lantai gedungnya yang sudah dipenuhi kobaran api. Terdengar suara, "Hei Yisou, ternyata kau juga sama gilanya dengan aku ya. Kau berani datang ke sini. Apa pematik ini lebih berharga daripada nyawamu? Atau memang kau ingin membalas dendam terhadap kakak kesayanganmu itu?" Ternyata adalah pembunuh bayaran yang berkata seperti itu ya cuy. Mendengar perkataan pembunuh bayaran ini, Yisou dengan cepat menerjang sambil berkata, "Dasar guguk sialan, sini biar ku sobek mulutmu itu." Melihat pergerakan dari Yisou, pembunuh bayaran ini menarik belati yang sudah dikaitkan dengan kursi di sekitaran tempat tersebut, membuat kursi itu melayang mengarah ke Yisou. Pergerakan Yisou terhenti, namun pembunuh bayaran kali ini menghilang.
Tanpa disadari Yisoo, pembunuh bayaran ini bersembunyi di jendela gedung. Pembunuh bayaran kemudian melemparkan pematiknya yang menyala ke arah Yisoo disusul dengan minuman yang mudah terbakar, cuy. Tahu sendirilah ya minumannya apa. Di sini tangan Yisoo malah refleks menyabetkan belatinya membuat botol minuman tersebut pecah dan boom, tangan Yisoo terbakar. Pembunuh bayaran ini kemudian mengejek Yisoo. Jadi kau bisa terbakar juga ya? Bagaimana rasanya? Apakah itu sakit? Kesempatan emas seperti ini tentu tidak disia-siakan oleh pembunuh bayaran dengan menyerang Yisoo. Belati Yisoo terlepas dari genggamannya, namun Yisoo langsung memutar badan meninju tepat pada bagian perut. Pembunuh bayaran kemudian menggoda Yisoo kembali. Kemana kecepatan seranganmu tadi? Nampaknya kau mulai melambat. Apa itu sakit, ha? Yisoo hanya tersenyum dan mengatakan, sakit katamu? Aku telah merasakan sakit yang lebih dari ini, sambil mengingat kejadian waktu teman-temannya dihabisi dan kakaknya hampir mati di depannya. Yang penasaran itu kapan? Langsung gas playlist cuy, linknya udah Mimin taruh di deskripsi. Lanjut. Di lain scene, rombongan Dokyung yang masih dalam perjalanan selepas dari pelabuhan menerima sebuah telepon yang ternyata Lee Sung Min yang mengabari Dokyung bahwa hotel tempat pertemuan saat ini terbakar dan Yisoo yang masih belum keluar. Di sini Dokyung kaget ya cuy. Lanjut ke Yisoo, dengan lengan baju yang masih terbakar, Yisoo mulai kehilangan kendali. Pembunuh bayaran ini dihajar terus-terusan, tinjuan, bantingan, tendangan, terus dilayangkan ke pembunuh bayaran. Gak dikasih ampun pokoknya. Pemburu bayaran dengan sisa tenaga yang dimiliki kemudian berdiri dan mengatakan, dasar jabingan kau ya. Tapi apa kau tahu jika aku memecahkan kaca ruangan ini apa yang terjadi? Kemudian pemburu bayaran ini melempar kursi ke arah jendela, membuat tekanan udara di sekitar ruangan lebih tinggi dan boom. Dokyung yang juga telah dekat dengan hotel tempat pertemuan malah melihat kejadian ledakan tepat di depan matanya. Sion cepat! Sambil juga mencoba menelpon sang adik. Ayolah angkat, katamu kau tidak akan kalah kan? Di dalam gedung pasca ledakan, Yisoo tergeletak masih bisa tertatih untuk berdiri sambil melihat siapa yang menelponnya. Halo? Suara di seberang mengatakan, kau di mana dasar sialan? Cepat keluar dari gedung itu dasar bodoh. Dengan lemas Yisoo berkata, belum kak, aku belum menghabisi orang yang mencoba membunuhmu. Aku mengerti, tapi lihatlah kondisinya. Bagaimana jika kau ikut mati terbakar? Jawab Dokyung ini cuy. Yisoo kemudian berkata lagi, tenanglah kak, aku masih hidup. Ada lorong masuk untuk kendaraan logistik di belakang hotel. Aku akan keluar lewat sana. Oke, aku akan menjemputmu. Di sini Yisoo tak memastikan apakah si pemburu bayaran ini sudah mati atau belum karena sang kakak telah khawatir ya cuy. Dan benar si pembunuh bayaran masih bisa berdiri. Jang Hun yang datang dengan menutup hidungnya dengan sebuah kain basah mendekati pembunuh bayaran ini. Di mana Yisoo? Aku tak tahu, ini juga sedang mencarinya. Untung kau datang, Yisoo sudah tak berdaya, ayo kita cari bersama. Tak disangka Jang Hun malah menusukkan belati ke perutnya sambil mengatakan, jangan salah paham, aku menyusulmu ke sini atas perintah untuk menghabisimu dasar jabingan gila. Sambil menahan rasa sakit, apa maksudmu? Apa ini perintah dari ketua Jang? Jang Hun merespon, apa itu penting saat ini bagimu? Sadarlah sudah saatnya kau menghilang. Yisoo dengan lemasnya mencoba keluar dari hotel melalui belakang. Saat membuka rolling door, sorot lampu begitu menyilaukan dan bukan kakaknya yang datang melainkan adalah Sogo, Kaito, dan juga Nobucuy. Juga terlihat ada ketua Jang di sana. Sogo berkata, kau lama sekali dasar jabingan. Ketua Jang di sini juga menyapa Yisoo ya, lama tak berjumpa Yisoo. Waduh, bagaimana nasib Yisoo setelah ini? Nantikan keseruan jalan ceritanya hanya di Suwarni Channel. Akhir kata Mimin pamit undur diri dan jangan lupa. Gimana kabarnya teman-teman? Ini mah admin mau cerita aja ya soal keresahan-keresahan admin selama nemenin kalian. Dan tentunya soal episode kali ini. Gak tahu nanti ini bakal jadi beberapa menit durasinya, jadi langsung aja. Gini, banyak banget yang Mimin temuin di kolom komentar soal durasi. Nah, Mimin sebelumnya mau minta maaf ya, tapi alat tempur Mimin masih kentang cuy.
kayak lagi masukin bahan, kalau udah di menit ke-12 gitu aja nge-lag-nya minta ampun. Dan ini Manhwa belum banyak chapternya, jadi Mimin berusaha untuk bisa jadi beberapa konten lah begitu. Dan part ini pun udah 4 chapter loh yang Mimin buat, yang Mimin rangkum. Paling nggak sampai 26 menitan. Tahu anjay cuma berapa kata tuh. Karena bagian ini tuh chapternya banyak flashback dan ngobrolnya cuy. Jadi tak buang-buang itu yang banyak pijitnya. Tak pilih yang seru-seru lah. Mungkin itu aja lah. Sampai ketemu di episode selanjutnya.